been slain. Not bad. I shall regain what I deserve. Alone is another word for strength. Slain an enemy has been slain. Executed. Halo? Halo, apakah suara saya sudah kedengaran? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Komting, apakah semua mahasiswa telah hadir? Belum, Pak. Masih ada 2 lagi yang belum join. Baik, sekarang Bapak ingin bertanya. Apakah telah kalian baca materi yang telah Bapak kirim kemarin? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, sekarang Bapak akan putar video Florion sambil menunggu teman-teman kalian yang belum hadir. Nanti jika teman kalian sudah hadir, tolong kabari Bapak ya. Halo teman-teman, sekarang Pipin lagi ada di area nursery Provinsi Riau. Nah, di sini kita melihat bagaimana proses sebenarnya pembibitan mulai dari awal sampai dengan siap untuk ditanam di lingkungan pembibitan. Kami diajak berkeliling melihat area pembibitan Asia Pasifik Rayon dan mendapat penjelasan awal mula bibit dihasilkan hingga siap tanam. Ini adalah Mother Plant House, tempat di mana pohon indukan ditanam dan diambil pucuknya sebagai bibit. Di area ini ada 1 juta pohon induk yang terdiri dari induk pohon akasia dan eukaliptus. Sekarang Pipin udah bersama dengan Ibu Rohani. Iya, jadi lagi Izin, apa Pak. ini, Bu? Semua mahasiswa sudah join. Karena semua telah hadir, Bapak ingin mulai saja kuliah kita hari ini. Minggu lalu Bapak telah menjelaskan mengenai pembuatan dissolving pulp. Apakah rekan mahasiswa ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan singkat antara dissolving pulp dengan craft pulping? Saya bisa, Pak. Dissolving pulp adalah pulp yang mengandung alpha selulosa tinggi dan tidak mengandung hemiselulosa. Sedangkan pulping biasa masih mengandung hemiselulosa. Oh, baik Rivaldo, ada lagi selain Rivaldo? Saya, Pak. Silakan Monica. Dissolving pulp mudah terlarut dalam berbagai jenis reagent, sehingga sifat fisik dan kimia cenderung mudah dimodifikasi sedangkan craft pulping tidak. Akibatnya, produk hasil olahan dissolving pulp berbeda dengan olahan craft pulping. Lalu ada yang tahu bagaimana dengan tahapan pembuatannya? Saya, Pak. Silakan Christina. Pembuatan dissolving pulp itu melalui tahap hidrolisis yang nanti mendegradasi hemiselulosa. Terus nanti di tahap netralisasi dia itu menyeimbangkan pH digester yang didegradasi tadi, Pak. Bagus Christina. Lalu apakah ada yang tahu bagaimana dengan konsumsi bahan kimianya? Dissolving pulp menggunakan lebih banyak alkali aktif. Hal ini untuk mengambilkan pH akibat pecahnya hemiselulosa. Baik, saya rasa sudah cukup. Ternyata kalian cukup memahami materi yang telah Bapak jelaskan minggu lalu. Di pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi mengenai pembuatan rayon viskos. Kita mulai dengan pemutaran videonya ya.
Asia Pacific Rayon merupakan cabang dari perusahaan RAPP yang bergerak di bidang pembuatan serat rayon dari kayu dan baru beroperasi dalam waktu yang singkat. Produk dari APR merupakan serat rayon yang terbaharukan karena berasal dari pohon. Produk ini disebut Indonesia banget karena dimulai dari pembibitan, penanaman, serta panen, cacahan kayu, dan log yang dimana akan diolah menjadi bubur, serat rayon, hingga benang yang kemudian akan diolah menjadi kain dan baju di lokasi ini. Semua proses ini diolah dan diproses dalam sebuah fasilitas terpadu yang kami yakin menjadi satu-satunya di dunia. Mari kita pantau langsung APR yang berlokasi di Pangkalan Kerinci, Riau, Indonesia. Asia Pacific Rayon atau yang disingkat dengan APR adalah produsen rayon viskos pertama yang terintegrasi di Asia, mulai dari perkebunan hingga viskos fibernya. Pabrik ini berkapasitas sekitar 240.000 ton, terletak di Pangkalan Kerinci dengan Asia Pacific Resources International Limited atau yang disingkat dengan APRIL. Ini adalah mother plant house, tempat di mana pohon indukan ditanam, lalu diambil pucuknya sebagai bibit. Pembibitan ini menggunakan teknik vegetatif, yaitu stick down, di mana bibit daun yang sudah dipotong kemudian diberi anti jamur dan hormon auksin guna mempercepat pertumbuhan akar. Selanjutnya, bibit ini ditanam di media tanam yang telah disiapkan. Di area ini ada sekitar 1 juta pohon induk yang terdiri dari induk pohon akasia dan induk pohon eukaliptus. Bibit yang sudah ditanam akan diletakkan di dalam rooting house. Tempat ini sangatlah tertutup dan lembab, dengan sistem penyiraman terintegrasi yang diatur selama 3 menit sekali dengan durasi penyiraman selama 15 detik. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondisi tanah tetap lembab dan merangsang pertumbuhan akar bibit. Kemudian, setelah bibit sudah mulai tumbuh akar dan tunas, bibit akan dipindahkan ke aklimatisasi house yang lebih terbuka dengan udara luar. Kali ini berada di dalam gedung Asia Pacific Rayon yang salah satunya terdiri dari Laboratorium Viskos. Area laboratorium dan hand test fiber room merupakan tempat penelitian dan staf APR membuat pengamatan dan laporan rutin sehingga memiliki kualitas yang sesuai dengan standar. Selanjutnya, kita akan memasuki area quality check room. Area ini untuk mengawasi jalannya produksi mulai dari tahap pembuatan pulp, pemutihan, sampai dengan pengeringan. Sistem pengawasan dan kontrolisasi sepenuhnya dilakukan dengan cara komputerisasi sehingga dapat terpantau 24 jam dengan mudah. Ayo kita lagi ke dalam. Disinilah viskos dibuat. Fasilitas di sini adalah yang pelengkap di Indonesia. Di sini kita dapat melihat pembuatan viskos yang dimulai dengan pembuatan pulpnya lebih dahulu hingga menjadi pilihan-pilihan putih yang disebut dengan tow. Tow ini yang akan dipintal menjadi benang. Setelah taunya sudah menjadi benang, benang ditenun menjadi kain dan pakaian yang siap untuk dijual. Untuk kedepannya, akan ada planning untuk pengembangan viskos, untuk tekstil dan juga fashion. Begitulah kira-kira pembuatan dari rayon viskos. Jadi, hasil dissolving pulp yang diolah dengan serangkaian proses, sehingga diperoleh serat-serat panjang yang nantinya bisa kita gunakan di industri tekstil. Sekarang kita akan masuk ke tahapan pembuatan viskos. Awalnya, dissolving pulp yang sudah diperoleh diimpregnasi menggunakan NaOH 18%, kemudian pulp di squeeze supaya diperoleh alkali selulosa dengan alkali 15 hingga 16%. Selulosa 33,3 hingga 33,7% dicetak ya. Dan sisanya adalah air. Filtrat ini pun akan diproses sehingga diperoleh padatan. Konsentrasi NaOH dijaga hingga 18% dengan mengatur kadar air dan tambahan NaOH. Selanjutnya,
alkali selulosa dimasukkan ke maturing drum. Maturing drum merupakan sebuah drum besar dengan diameter 3,8 meter dengan panjang 33 meter dengan posisi sedikit miring ke depan, 5 hingga 8 derajat. Drum ini akan berputar terus-menerus sehingga dibutuhkan waktu sekitar 1,67 menit untuk sekali putarannya. Lalu sampai sini apakah mahasiswa ada pertanyaan? Permisi, Pak. Baik, silakan Natania. Itu mengapa maturing drumnya sedikit dimiringkan ya, Pak? Pertanyaan yang sangat bagus. Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Natania? Saya ingin coba, Pak. Maturing drum sedikit dimiringkan agar Pak dapat bergerak secara perlahan ke maturing drum lain. Tepat sekali. Jadi itu jawabannya Natania. Terima kasih untuk Monica telah membantu Bapak menjawab dan terima kasih juga kepada Natania telah bertanya sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Oke, berikutnya kita akan masuk ke tahap santasi. Jadi, alkali selulosa tadi masukkan ke dalam sansator sebagai tempat reaksi antara alkali selulosa dengan karbon bisulfit atau kita sebut dengan CS2 selama waktu 45 menit. Sansator ini bekerja di tekanan 0,83 bar, catat ya, dan suhu 31 derajat Celcius. Di dalam sansator juga ada pengadukan antara alkali selulosa dengan CS2, sehingga membentuk larutan viskos yang homogen. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Izin Pak, bagaimana pembuatan CS2 itu ya Pak? CS2 di APR atau kita sebut Asia Pacific Rayon ada yang diproduksi sendiri dan ada juga yang dibeli dari pabrik lain. Untuk pembuatannya melalui reaksi eksotermal gas metana atau kita sebut dengan CH4 dengan belerang cair di CS2 plant. Belerangnya diperoleh dari impor. Cukup Rivaldo? Jika begitu Pak, CS2 tentu baunya tidak sedap ya Pak? Yap, tepat sekali Rivaldo. Selain itu, CS2 juga mudah terbakar sehingga perlu penanganan yang lebih ekstra hati-hati. Selanjutnya, larutan viskos yang menggumpal akan dihaluskan dengan disolver setelah sudah larut. Setelah itu, filtrat viskos dihilangkan udaranya, tahap ini disebut dengan daerasi. Filtrat viskos yang bebas udara ini kemudian disimpan dalam sebuah tempat yang disebut dengan repanning room untuk mematangkan viskos sebelum diputar lagi di spinning tank. Oke, sampai sana ada pertanyaan? Misi Pak, viskos matang di sini maksudnya apa ya Pak? Apa yang dimaksud viskos yang sudah disantasi dengan cukup? Sudah cukup tepat Rivaldo, tetapi perlu saya koreksi sedikit. Viskos yang sudah disantasi dengan sempurna, artinya CS2 sudah meresap ke viskosnya. Baik Pak. Jika begitu, kita lanjut ke bagian spinning mesin. Spinning mesin ini sangat panjang, terdiri dari puluhan spinner dalamnya. Kita buka video spinningnya. Filtrat viskos tadi akan diputar dengan mesin spinning sehingga terbentuk sebuah gumpalan viskos yang kita sebut dengan larutan spin bed. Tujuan di spinning ini adalah untuk mengeluarkan gas-gas dalam larutan spin bed seperti H2S dan CS2. Setelah itu dilanjutkan dengan evaporator untuk mengatur kadar air dalam larutan. Setelah kadar air dinilai cukup, larutan spin bed dikristalisasi dengan asam sulfat atau yang disebut dengan H2SO4 yang bereaksi dengan NaOH sehingga dihasilkan Glauber salt N2SO4 Na2SO4 saya ulangi sebagai residunya. Di sini kira-kira Na2SO4-nya akan digunakan sebagai apa ya? Apakah ada yang ingin coba menjawab? Izin jawab Pak, Na2SO4-nya untuk dijual kembali Pak. Memang bisa, Chris. Tetapi di era PP tidak langsung dijual. Apakah ada yang tahu jawaban lebih tepat? Pak, Na2SO4-nya itu yang untuk recovery ya Pak? Tepat sekali, Christina. Na2SO4 atau salt cake akan digunakan untuk pembuatan white liquor seperti yang telah dibahas di mata kuliah P3 semester lalu. Berarti kamu sudah cukup mengerti ya mengenai materi ini, Christina? Selanjutnya, larutan spin bed yang sudah terkristalisasi akan bersifat tidak larut jika dalam bentuk filamen ini yang disebut tow. Kemudian, tow ini akan ditarik oleh roll penerang atau stretching roll sehingga didapatkan filamen yang panjang dan tipis.
Jadi film yang didapatkan itu cukup panjang dan tipis. Tow ini kemudian dipotong di cutter mesin sehingga memiliki panjang kurang lebih 40 mm. Potongan ini disebut viscose staple fiber atau kita singkat dengan VSF yang kemudian dikeringkan di dryer dan kemudian digulung di baling maksud saya, baling. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kegunaan viskos ini untuk apa saja ya, Pak? Baik, ada yang ingin membantu Bapak untuk menjawab pertanyaan dari Natania? Saya mau mencoba, Pak. Baik, silakan Monica. Viskos yang diperoleh dalam bentuk benang biasanya digunakan untuk pembuatan kain, Pak. Tepat sekali Monica. Setelah menjadi kain, bisa juga dijahit menjadi pakaian. Biasanya, pakaian yang berbahan viskos sifatnya halus, licin, dan tidak mudah menempel satu sama lain. Untuk tugas, silahkan cari entah di rumah, di mall, atau di swalayan suatu produk yang berbahan viskos. Tidak harus 100% viskos. Terserahlah berapa persen. Dan pengumpulannya Bapak akan terima melalui WA grup. Cukup difoto saja. Di-scan ya. Ada pertanyaan mengenai tugas? Tidak, Pak. Sudah cukup jelas. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kita sudahi kuliah hari ini. Selamat sore Baik semuanya. Pak, terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Terima kasih, Pak.